Kebangkitan. Ketika Siddhartha meninggalkan hutan kecil tempat Sang Buddha, dia yang sudah sempurna, tinggal. Tempat Govinda tetap tinggal. Maka ia merasa di dalam hutan ini, hidupnya yang lalu juga tertinggal dan berpisah darinya. Ia merenung sangat dalam. Seperti menyelam masuk lautan sangat dalam, ia biarkan dirinya tenggelam hingga ke dasar perasaan itu. Turun ke tempat terdapat sebab musabab. Karena untuk mengenali sebab musabab, menurut pendapatnya adalah inti pemikiran. Dan hanya karena inilah sensasi-sensasi bisa mewujud dan tidak hilang. Tetapi menjelma menjadi wujud dan mulai memancarkan berkas-berkas cahaya yang ada di dalamnya. Sambil berjalan perlahan, Siddhartha merenung. Ia menyadari, ia sudah bukan pemuda lagi, tetapi sudah menjadi laki-laki dewasa. Ia menyadari bahwa satu hal sudah meninggalkannya, seperti ular ditinggal kulitnya yang lama, dan satu hal itu tidak lagi berada dalam dirinya. Hal yang sudah menemaninya selama masa mudanya dan dulu menjadi bagian dirinya. Keinginan untuk mempunyai guru-guru dan mendengarkan ajaran-ajaran. Ia juga sudah meninggalkan guru terakhir yang muncul di jalan hidupnya. Meskipun dia guru tertinggi dan paling bijaksana, yang paling suci, Buddha. Namun, ia sudah meninggalkannya, harus berpisah dengannya, tak bisa menerima ajarannya. Semakin lambat Siddhartha berjalan, sambil merenung dan bertanya pada dirinya sendiri. Tetapi, apakah gerangan ini yang ingin kupelajari dari pelajaran-pelajaran dan para guru, dan yang sudah begitu banyak mereka ajarkan padamu, yang masih tak mampu mereka ajarkan padamu? Lalu ia mendapati, itu adalah diri, tujuan dan intisari dari apa yang ingin kupelajari. Itu adalah diri, dari mana aku ingin bebas, yang ku coba kuasai. Tetapi aku tak mampu menguasainya, hanya bisa menipunya, hanya bisa melarikan diri darinya, hanya bersembunyi darinya. Sesungguhnya, tak ada hal di dunia ini yang sedemikian menyibukkan pikiranku, karena ini adalah diriku sendiri, misteri kehidupanku, bahwa aku adalah satu dan terpisah dari semua yang lain, bahwa aku adalah Siddhartha, dan tak ada hal di dunia ini yang lebih sedikit ku ketahui daripada diriku, daripada Siddhartha. Merenung terus sambil berjalan maju perlahan-lahan, sekarang Siddhartha berhenti ketika pikiran-pikiran ini menguasainya. Dan segera pikiran lain muncul dari pikiran-pikiran ini. Pikiran baru, seperti ini. Bahwa aku tidak tahu apapun tentang diriku sendiri. Bahwa Siddhartha selama ini tetap asing dan tak kukenal. Berasal dari satu sebab. Sebab tunggal. Aku takut pada diriku sendiri. Aku melarikan diri dari diriku sendiri. Aku mencari Atman. Aku mencari Brahman. Aku bersedia membedah diriku, mengupas habis semua lapisannya, untuk menemukan inti dari semua kupasan di bagian dalam yang tak dikenal, yaitu Atman. Hidup, bagian suci, bagian paling mulia. Tetapi aku kehilangan diriku sendiri dalam proses itu. Siddhartha membuka matanya dan melihat sekeliling. Senyuman menghiasi wajahnya, dan perasaan seperti terbangun dari mimpi-mimpi panjang mengalir dalam dirinya, dari kepala hingga ke jari kakinya. Dan tak lama kemudian, ia sudah berjalan kembali. Berjalan cepat seperti orang yang tahu apa yang harus dilakukan. Oh, pikirnya, sambil menarik nafas panjang. Sekarang aku tak akan membiarkan Siddhartha lolos dariku lagi. Aku tidak ingin lagi memulai pikiranku dan kehidupanku dengan Atman dan penderitaan dunia. Aku tidak ingin membunuh dan membedah diriku lagi untuk menemukan rahasia di balik puing-puing.
Baik Yoga Veda tak akan mengajariku lagi. Begitu juga Atharva Veda, bukan juga kaum pertapa atau ajaran apapun. Aku ingin belajar dari diriku sendiri, ingin menjadi muridku, ingin kenal diriku. Rahasia Siddhartha. Ia memandang sekeliling, seolah-olah melihat dunia untuk pertama kali. Indahnya dunia, warna-warni dunia ini, betapa ganjil dan misteriusnya dunia. Di sini ada biru, di sini ada kuning, di sini hijau, langit dan sungai mengalir, hutan dan pegunungan berdiri kaku. Semuanya indah nian. Dan di tengahnya ada Siddhartha. Dia yang sedang bangkit pada jalan menuju dirinya sendiri. Semua ini, semua kuning dan biru ini, sungai dan hutan, bukan lagi sihir dari Mara, bukan lagi selubung dari Maya, bukan lagi keragaman yang sia-sia dan kebetulan dari sekedar penampilan belaka, yang tercela bagi Brahmana yang merenung, yang mencemooh keragaman, yang mencari kesatuan. Biru adalah biru, sungai adalah sungai, dan jika di dalam biru dan sungai juga, dan di dalam Siddhartha, keberadaan yang tunggal dan sempurna bermukim tersembunyi, maka sesungguhnya cara dan tujuan ilahiyah justru menjadi kuning di sini, biru di sini, langit di sana, hutan di sana, dan di sini Siddhartha. Tujuan dan sifat mendasarnya bukan berada di belakang hal-hal, melainkan di dalamnya, di dalam segalanya. Betapa tuli dan bodohnya aku selama ini, pikirnya, sambil berjalan maju cepat-cepat. Kalau seseorang membaca naskah, ingin menemukan maknanya, dia tak akan mencerca lambang-lambang dan aksara-aksara dan menyebutnya tipuan, kebetulan, dan sekam tak berharga. Dia akan membacanya, mempelajari dan mencintainya, aksara demi aksara. Tetapi aku, yang ingin membaca buku tentang dunia dan tentang keberadaan diriku sendiri, demi suatu makna yang sudah kuharapkan sebelum membaca, aku justru mengejek lambang dan aksara. Aku menganggap dunia visual sebagai tipuan, mata dan lidahku sebagai bentuk-bentuk kebetulan dan tak berguna tanpa hakikat. Tidak, ini sudah berakhir. Aku sudah terjaga. Aku benar-benar sudah terjaga dan belum lahir hingga hari ini. Mengikuti aliran pikirannya, sekali lagi Siddhartha berhenti berjalan. Mendadak, seakan-akan ada seekor ular tergelimpang di depan jalan. Karena tiba-tiba ia juga menyadari ini. Dia, yang sesungguhnya bagai seseorang yang baru terjaga, atau bagai bayi baru lahir. Ia harus memulai kembali hidupnya dari awal. Ketika ia pergi pagi ini dari hutan Jetavana, hutan tempat dia yang dimuliakan berada, maka dirinya sendiri mulai terjaga, yang sudah berada pada jalan menuju dirinya sendiri, mempunyai niat yang dianggap wajar dan sudah semestinya, bahwa dia, sesudah bertahun-tahun hidup sebagai pertapa, akan kembali ke rumahnya dan ayahnya. Tetapi baru pada saat ini, ketika ia berhenti seakan-akan ada ular tergelimpang di jalannya, ia juga tersadar akan hal ini. Tetapi aku sudah bukan lagi diriku yang dulu. Aku bukan pertapa lagi. Aku bukan pandita lagi. Aku bukan brahmana lagi. Apa yang harus kulakukan di rumah dan di tempat ayahku? Belajar. Melakukan persembahan-persembahan. Berlatih meditasi. Tetapi semua ini sudah lewat. Semua ini sudah tak lagi berdampingan dengan jalanku. Mematung, Siddhartha tetap berdiri di sana. Dan selama satu momen dan napas, jantungnya terasa dingin. Ia merasa dingin di dalam dadanya.
bagai hewan kecil seperti burung atau kelinci ketika menyadari betapa sendiriannya ia. Selama bertahun-tahun ia sudah tanpa rumah dan tidak merasakan apapun. Sekarang ia merasakannya. Meski dalam meditasi paling dalam sekalipun, ia masih tetap putra ayahnya. Masih seorang Brahmana dari kasta tinggi. Masih pandita. Kini ia bukan apa-apa selain Siddhartha. Dia yang terjaga. Tak ada yang lain yang tersisa. Ia menarik napas sangat dalam, dan untuk sesaat ia merasa dingin dan menggigilah ia. Tak seorang pun begitu terpencil seperti dirinya. Tak ada bangsawan yang bukan menjadi anggota kaum bangsawan. Tak seorang pun pekerja yang bukan menjadi anggota kelompok pekerja. Dan menemukan perlindungan dalam kelompok mereka, berbagi kehidupan mereka, berbicara bahasa mereka. Tak ada Brahmana yang tidak dipandang sebagai Brahmana dan hidup bersama mereka. Tak ada pertapa yang tidak mencari perlindungan dalam kasta para samana. Dan bahkan, pertapa paling terpencil di hutan pun bukan hanya satu dan sendirian. Ia juga dikelilingi tempat ia berada. Ia juga menjadi anggota suatu kasta, di mana ia diterima. Govinda sudah menjadi biksu, dan ribuan biksu menjadi saudaranya, memakai jubah yang sama seperti dia, berlindung pada kepercayaannya, berbicara bahasanya. Tetapi ia, Siddhartha, di manakah tempatnya? Dengan siapa ia akan berbagi hidupnya? Bahasa siapa yang akan ia pakai bertutur? Dari momen ini, ketika segenap dunia melebur di sekelilingnya, ketika ia berdiri sendirian bagai bintang di langit, dari momen ini yang dipenuhi dingin dan putus asa, Siddhartha muncul, lebih mewujud sebagai suatu diri daripada sebelumnya, lebih pekat dan kokoh. Ia merasa, inilah gegar terakhir dari kebangkitan, pergulatan terakhir dari kelahirannya. Dan tak lama kemudian, ia berjalan lagi dengan langkah-langkah panjang. Mulai maju dengan cepat dan tidak sabar. Tidak lagi menuju rumah. Tidak lagi ke ayahnya. Tidak lagi kembali.